Dendam Sangkuni kepada Hastinapura. Mengapa Raja Gandhara Sangkuni begitu benci dan dendamnya kepada Hastinapura? Dia begitu gigih ingin menghancurkan Hastinapura, bahkan sampai rela mengorbankan keponakannya sendiri, yang tidak lain adalah darah daging dari adik kesayangannya Gandhari. Berikut akan dihimpun beberapa peristiwa yang melatar belakangi kebencian Sangkuni kepada Hastinapura. Yang pertama, Bhisma melamar Gandhari dengan membawa pasukan penuh siap tempur. Pagi-pagi buta, seorang prajurit yang bertugas di perbatasan kerajaan dikejutkan dengan suara gemuruh dari kejauhan. Keterkejutannya semakin menjadi setelah melihat gelombang pasukan dengan jumlah yang sangat besar mendekati wilayah kerajaan Gandhara. Dia segera menuju istana untuk memberitahukan kejadian ini kepada Raja Subala. Di dalam istana Gandhara, Raja Subala bersama Permaisuri Sudarma sedang berbahagia membicarakan anugerah yang diterima oleh putrinya Gandhari. Dewa Siwa memberikan berkat 100 anak laki-laki bagi Gandhari. Raja Subala yakin bahwa hanya pangeran yang memiliki kesempurnaanlah yang pantas menjadi suami Gandhari. Seorang pangeran yang tanpa kelemahan dan cacat dalam dirinya. Namun, tidak demikian dengan hasil ramalan bintang-bintang yang mampu dibaca oleh Brahmana kerajaan. Pembicaraan berbahagia itu segera terhenti karena pelayan istana memberitahukan bahwa Jenderal Sataswa mohon izin untuk bertemu Raja. Permaisuri menolak keinginan sang jenderal, namun Jenderal Sataswa sudah terlebih dahulu masuk dan segera mohon maaf atas kelancangannya. Informasi yang bawahnya sangat penting untuk diketahui Raja, yaitu tentang kedatangan pasukan dalam jumlah yang sangat besar menuju kerajaan Gandhara. Segera Raja Subala dengan didampingi Jenderal Sataswa dan pembesar kerajaan lainnya mempersiapkan pasukan secara penuh untuk melawan serangan pasukan musuh. Pangeran Sangkuni tidak ikut mendampingi karena sedang berada di luar istana. Raja memerintahkan para prajurit bersiap, bahkan sampai kemungkinan kematian, karena pertempuran akan berlangsung buruk. Sementara itu, gelombang pasukan besar terus berderu mantap menuju kerajaan Gandhara. Setelah Raja Gandhara mencapai tembok pengintaian di atas pintu gerbang istana, 2 orang prajurit berkuda melaporkan bahwa pasukan yang datang dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan tersebut dalam posisi sangat siap untuk melakukan penaklukan yang luas. Raja ingin mengetahui pasukan dari mana yang datang, tapi prajurit tidak bisa mengenali karena bendera mereka tidak bisa dilihat. Namun prajurit menggambarkan bahwa kereta yang berada paling depan dari pasukan tersebut adalah kereta berkuda putih, dengan bendera putih bergambar beringin emas di keretanya. Para prajurit itu menggambarkan sosok laki-laki yang gagah perkasa dengan perisai perang di tubuhnya, dan terdapat lambang matahari di keningnya. Mendengar penjelasan prajurit, Raja Subala dan petinggi kerajaan sudah bisa menebak siapa tokoh tersebut. Tidak bisa dipungkiri, ada segentar di hati mereka mengetahui sosok yang memimpin pasukan tersebut. Dia adalah Bhisma, putra Gangga dari Hastinapura. Seluruh bangsa Arya sudah mengetahui kehebatan dan ketenaran dari Bhisma. Raja Subala tampak bingung, dosa apa yang telah dilakukannya, sehingga Hastinapura ingin menyerang kerajaannya. Dalam kebingungannya, tiba-tiba dari arah pasukan Hastinapura tampak mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan. Ini mengejutkan. Mereka mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan yang mulia. Bendera kuning tanda persahabatan dikibarkan. Raja Subala memerintahkan untuk membuka gerbang dan mempersilahkan Bhisma memasuki istana. Di dalam istana, Bhisma disambut bak seorang raja, walaupun sejatinya Bhisma bukanlah Raja Hastinapura. Setelah semua penghormatan yang dilakukan, segera Raja Subala mempertanyakan maksud kedatangan Bhisma ke kerajaannya dengan membawa pasukan yang sangat besar. Bhisma menyatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk tujuan persatuan kerajaan melalui lamaran kepada Dewi Gandhari. Tanpa disadari oleh siapapun, Gandhari telah menguping pembicaraan orang tuanya dengan Bhisma. Namun sayang, Gandhari tidak mendengarkan pembicaraan itu sampai selesai, karena bergegas pergi dengan perasaan senang setelah mendengar lamaran untuk dirinya dari Hastinapura. Ratu Sudarma meminta penjelasan lebih lanjut tentang maksud Bhisma, sebab Ratu tahu bahwa Bhisma sudah bersumpah untuk membujang sumber hidup. Bhisma dengan menghulum senyuman menjelaskan bahwa lamaran ini bukan untuk dirinya, tapi untuk Pangeran Drestarata. Aku sedang bicara tentang Pangeran Drestarata. Mendengar penjelasan Bhisma, Raja dan Ratu tidak bisa menyembunyikan rasa gelisah. Dhritarashtra bukanlah jodoh yang diinginkannya untuk Gandhari, karena dia adalah pangeran yang buta sejak dilahirkan.
Bhisma melihat kegelisahan di wajah raja dan ratu. Dia menjelaskan akan kemampuan luar biasa dari Dhritarashtra dan masa depan Gandhari yang nantinya akan menjadi ratu dari Hastinapura. Bhisma sangat menekankan keinginannya agar lamarannya diterima. Namun Raja Subala meminta waktu untuk memberi keputusan. Kedua, pengorbanan adik tersayangnya, Gandhari. Di tempat lain diceritakan Pangeran Sangkuni bersama prajurit sedang mendaki tempat yang sulit untuk menangkap sebanyak mungkin penangkunan sebagai hadiah untuk adiknya Gandhari. Diceritakan Gandhari sangat suka dengan cahaya terang dan sebaliknya sangat takut dengan kegelapan. Saat sedang menunggu para prajurit yang menangkap penangkunan, Suta, burung merpati kesayangan Sangkuni, tiba membawa berita dari kota kerajaan. Setelah mengetahui isi surat yang dikirim oleh ayahnya, Sangkuni tampak sangat marah. Lamaran Bhisma kepada Gandhari untuk Pangeran Dhritarashtra tidak bisa diterima olehnya. Segera ia kembali ke istana menemui ayahnya. Di kerajaan Gandhara diceritakan Dewi Gandhari yang mengetahui hanya sebagian pembicaraan orang tuanya dengan Bhisma merasa sangat senang, membayangkan dirinya akan dipinang oleh pangeran dari Hastinapura. Dia bertanya kepada kakak iparnya tentang pangeran Hastinapura yang akan menjadi calon suami. Cerita kakak iparnya membuat hati Gandhari semakin terbang melambung tinggi, membayangkan dirinya akan bersanding dengan pangeran dari Hastinapura yang tampan dan gagah seperti idaman semua wanita. Sangkuni tiba di istana dan langsung marah-marah kepada ayah dan ibunya. Ia sangat tidak setuju dengan sikap ayahnya yang tidak berdaya menolak lamaran Bhisma. Raja Subala menjelaskan bahwa ia sangat menyayangi putrinya Gandhari. Namun sebagai seorang raja, ia harus memikirkan keselamatan rakyat. Ratu Sudarma pun menjelaskan bahwa raja tidak berdaya karena kedatangan Hastinapura melamar Gandhari dengan pasukan yang sangat besar dan dipimpin langsung oleh Bhisma. Namun Sangkuni bersikukuh bahwa lamaran ini harus ditolak, karena akan memberikan penderitaan dan kegelapan buat adiknya tersayang. Dia tidak gentar meski Hastinapura akan menyerang kerajaan. Dia yakin dengan kepintaran dan berbagai akal liciknya dia mampu menghadapi Hastinapura. Demi kebahagiaan adiknya tersayang, Sangkuni berkata bahwa perbuatan yang paling menjijikkan pun rela ia lakukan. Dia tidak takut akan ancaman api neraka. Sangkuni berseru bahwa dia tidak akan pernah rela adik sayangnya menikah dengan pangeran yang buta sejak lahir. Tanpa diketahui oleh Sangkuni, Gandhari telah tiba di ruangan itu dan mendengar pembicaraan dirinya. Karena terkejut, Gandhari menjatuhkan bola kaca tempat kunang-kunang hadiah dari kakaknya dan berlari sedih menuju kamar. Sangkuni menyatakan bahwa perilaku Gandhari itu sudah cukup menggambarkan bahwa Gandhari tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Sangkuni sangat marah kepada ayahnya dan segera menyusul Gandhari ke kamarnya. Sangkuni sangat hancur hatinya menyaksikan Gandhari menangisi nasibnya. Gandhari mengatakan bahwa dirinya telah bermimpi terlalu tinggi dan kini mimpi itu telah hancur dengan sangat menyakitkan. Kenapa ayahnya tidak memberitahukan kenyataan ini sebelumnya? Sangkuni menghibur Gandhari, mengatakan bahwa ia akan segera mengirim pesan ke Hastinapura untuk menolak lamaran Bhisma, meski dengan resiko Hastinapura akan menyerang Gandhara setelah itu. Dirinya telah siap dan teguh tidak akan menerima rencana lamaran itu. Sangkuni pun bergegas untuk melaksanakan rencananya. Namun Dewi Gandhari menghentikannya dan mengatakan bahwa ia akan menerima lamaran tersebut. Karena sebagai seorang putri, dia harus rela mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyatnya. Dia rela berkorban demi membebaskan ayahnya dari dilema antara kebahagiaan putrinya dan keselamatan rakyat. Kalau aku tidak bisa menemukan kebahagiaanku, maka sudah saatnya menganggap apa yang ada sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan rakyat harus diutamakan, begitu ucap Gandhari. Keputusan Gandhari itu membuat Sangkuni sangat sedih. Dia tidak bisa membayangkan kegelapan yang akan dialami oleh adik kesayangannya. Di dalam kamarnya, Dewi Gandhari dengan berurai air mata memadamkan semua lampu-lampunya. Sambil menangis, dia ingin melawan rasa takutnya akan kegelapan. Mulai sekarang, ia ingin membiasakan diri hidup dalam kegelapan. Dengan begitu, dia akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Dikisahkan bahwa pernikahan Gandhari dan Dhritarashtra telah siap digelar secara besar-besaran. Upacara pernikahan yang meriah telah dipersiapkan di Istana Hastinapura. Para raja-raja sekutu pun telah hadir untuk menyaksikan acara tersebut.
Dhritarashtra telah selesai mempersiapkan diri di kamarnya. Dia tampak sangat bahagia karena setelah pernikahannya ini, dia akan segera dinobatkan sebagai raja. Suatu hal yang sangat lama diimpikan. Sementara itu, di ruangan lainnya, Dewi Gandhari setelah selesai dirias meminta semua dayang-dayang pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Sukda, dayang pribadi Gandhari, terlihat cemas, namun tidak bisa menolak permintaan Tuan Putri. Sesaat Gandhari memandangi dirinya di cermin. Sesaat setelah itu, dirinya mengambil sepotong kain dari dalam peti. Rasa takut menghampiri dan tangannya gemetar, karena membayangkan kegelapan akan segera menyelimuti hidup. Namun Gandhari sudah bulat hati bersumpah untuk menutup kedua matanya untuk selamanya, demi merasakan apa yang dirasakan oleh calon suami. Ketika upacara pernikahan telah siap dilaksanakan, keluarga kerajaan Gandhara segera memasuki ruang istana Hastinapura. Dhritarashtra dengan kemampuan pendengarannya yang tajam mampu mendengar suara gelang kaki sang mempelai wanita sedang menuju ruang pernikahan. Ketika Gandhari dan keluarga memasuki ruang upacara, seketika itu semua yang ada di ruangan terdiam. Seluruh isi ruang pernikahan seperti membeku dan hampa. Hal ini dirasakan pula oleh Dhritarashtra dan segera bertanya apa yang sedang terjadi kepada adiknya Pandu. Pandu bingung harus menjawab apa atas pertanyaan kakaknya. Akhirnya, Ibu Ratu Satyawati memecah kebekuan suasana dengan meminta keluarga dari mempelai wanita untuk berhenti dan segera menghampiri, menanyakan maksud Dewi Gandhari menutup kedua matanya dengan kain. Satyawati merasa apa yang dilakukan Gandhari adalah sebuah penghinaan terhadap kebutaan Pangeran Dhritarashtra. Bagi Ratu Satyawati, jika Gandhari tidak bisa menjadi mata bagi Dhritarashtra, dia tidak ada gunanya. Gandhari menjelaskan bahwa baginya, Tuan Dhritarashtra bukanlah tidak lengkap, namun hanya sedikit berbeda dari yang lain. Dan demi jadi pasangan sejatinya, dia harus bisa menerima gaya hidup yang berbeda ini. Untuk bisa memahami dan mengerti kebahagiaan serta penderitaan yang dirasakan oleh Dhritarashtra, maka Gandhari memutuskan untuk mengorbankan penglihatannya untuk selamanya. Di akhir penjelasan akan sumpahnya, Gandhari memohon didoakan agar ia bisa menyerap penderitaan dari hati suaminya ke hatinya. Agar kapanpun suaminya terluka, cukup dirinya saja yang merasakan penderitaan itu. Gandhari berdoa dan memohon agar bisa diterima sebagai menantu dan bisa memberikan dinasti Kuru 100 orang putra darinya. Gandhari mohon diberikan kesempatan untuk menerima kegelapan dari hidup suaminya dan memberikan dia buah dari penebusannya. Akhirnya, atas nasihat dari Guru Kripa, maka pernikahan Dhritarashtra dan Gandhari tetap dilangsungkan. श्री महाभारत कथा महाभारत कथा 3. Gandhari gagal menjadi Ratu Hastinapura. Setelah prosesi pernikahan Pangeran Dhritarashtra dan Gandhari selesai dilaksanakan, maka tiba saatnya untuk upacara penobatan Dhritarashtra sebagai raja. Dengan terlebih dahulu dilakukan upacara pengambilan sumpah Vidura sebagai Perdana Menteri dan Pandu sebagai Panglima Perang Hastinapura. Sudah 25 tahun Hastinapura tidak memiliki penguasanya. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, sekaligus membahagiakan buat Ratu Satyawati. Menyaksikan kembali penobatan keturunannya Dhritarashtra sebagai pewaris tahta di Hastinapura. Ambisi yang telah lama harus dipendam. Kali ini prosesi penobatan raja segera dimulai. Bhisma selaku ketua kerajaan bersiap untuk menyerahkan pusaka kerajaan sebagai simbol penyerahan kekuasaan kepada Dhritarashtra yang telah bersiap menerima pusaka tersebut. Namun, tiba-tiba Perdana Menteri Vidura menghentikan prosesi upacara itu. Semua yang hadir di ruang sidang istana terhenyak mendengar kelancangan sang Perdana Menteri. Ratu Satyawati mempertanyakan alasannya. Vidura tidak menyetujui acara itu karena sebagai Perdana Menteri, ia harus menegakkan kebenaran demi kepentingan Hastinapura dan kebahagiaan seluruh rakyat. Kepentingan pribadi dan keluarga harus dikesampingkannya. Kemampuan memimpin sebuah kerajaan hanya bisa dilakukan oleh sosok yang lengkap. Karenanya, seseorang yang sudah buta sejak lahir tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Untuk itu, Perdana Menteri Vidura mengusulkan Pandu sebagai Raja Hastinapura. Walaupun awalnya tidak setuju, namun
Namun setelah dibujuk oleh Bhisma dan demi kepentingan Hastinapura, akhirnya Pandu menerima keputusan menjadi seorang raja. कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके बने Dhritarashtra sangat kecewa dengan keputusan ini. Ambisi dan angan-angannya selama ini untuk menjadi seorang raja hilang begitu saja. Dirinya merasa diperlakukan tidak adil dan telah dikhianati oleh adiknya sendiri. Dhritarashtra meluapkan kekecewaannya dengan berteriak dan menangis sekeras-kerasnya. Gandhari pun berusaha menghibur suaminya tersebut. Di tempat lainnya, Sangkuni sangat terpukul dengan gagalnya Dhritarashtra menjadi raja, karena itu berarti Dewi Gandhari tidak bisa menjadi ratu Hastinapura. Bagi Sangkuni, hal ini adalah ketidakadilan terbesar bagi adiknya. Kekecewaan dan rasa sedih yang dirasakannya telah berubah menjadi api dendam. Di hadapan ayah dan ibunya, Sangkuni menusukkan belati ke kakinya sendiri untuk selalu mengingatkan dirinya akan ketidakadilan yang menimpa adiknya Gandhari. Untuk itu, dia tidak ingin kembali ke Gandhara dan akan tetap di Hastinapura untuk menjaga dan melindungi adiknya dari ketidakadilan Hastinapura. Sangkuni yang sudah terbakar api dendam berusaha menanamkan api permusuhan antara Dhritarashtra dan Pandu yang saat ini telah dinobatkan menjadi raja. Sangkuni memulainya dengan menghasut Dhritarashtra dengan pikiran pemberontakan yang akan dilakukan dengan intrik dan tipu daya. Karena sedang dalam api kemarahan dan kekecewaan, provokasi Sangkuni dengan mudah tertelan oleh Dhritarashtra. Inilah awal perjalanan dendam seorang Sangkuni kepada Hastinapura.